Pernah nggak kalian kepikiran kenapa manusia berpikir? Tujuannya untuk apa manusia berpikir? Dan kenapa manusia bisa terjebak dengan pikirannya sendiri? Selamat datang di episode pertama series Hidup Kudu Mikir. Series ini akan membahas segala hal tentang berpikir. Series Hidup Kudu Mikir ini adalah perjalanan keresahan saya pribadi yang penasaran bagaimana cara kerja pikiran manusia. Pada pemilu presiden 2024, kita banyak menemukan di media sosial atau bahkan di lingkungan kita, banyak masyarakat yang terjebak dalam polarisasi politik, yaitu kondisi ketika masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang berlawanan secara ekstrim dan sulit menemukan titik tengah. Kondisi ini diperkuat dengan adanya confirmation bias, yaitu kita cenderung lebih suka informasi yang mendukung keyakinan kita daripada menentangnya. Misalkan, jika seseorang mendukung calon A, mereka hanya mencari berita dan opini yang menampilkan calon A sebagai pemimpin yang terbaik, sementara mengabaikan berita negatif atau kritik terhadapnya. Sebaliknya, mereka hanya fokus pada berita buruk tentang calon B dan C, bahkan jika sumbernya tidak kredibel. Polarisasi yang ekstrem ini bisa menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat, bahkan di keluarga atau pertemanan, sehingga orang jadi sulit menerima perbedaan pandangan politik dan mulai menjauhi mereka yang berbeda pandangan dengan mereka. Oleh karena itu, dalam series Hidup Kudu Mikir ini, saya tidak hanya membahas tentang confirmation bias, tapi bisa membahas bias-bias lainnya, supaya kita bisa sadar bahwa dalam hidup kita banyak sekali diselimuti oleh bias berpikir, yang menyebabkan kita sulit untuk berpikir secara rasional. Ketika kita tidak bisa berpikir rasional, kita cenderung lebih terjebak dalam emosi, manipulasi, dan pengambilan keputusan yang buruk. Ini bisa berdampak pada berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari keuangan, hubungan, hingga karir. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk bisa menghindari confirmation bias dan bisa keluar dari polarisasi? Yang pertama, selalu cari sudut pandang yang lain dalam mengambil keputusan. Uji keyakinanmu dengan membaca dari berbagai sumber, termasuk yang berlawanan dengan opini. Selanjutnya, ajukan pertanyaan skeptis terhadap informasi yang terlalu cocok dengan keyakinanmu. Kemudian, diskusi dengan pandangan orang yang berbeda tanpa langsung defensif. Jadi kuncinya kita harus selalu berpikir skeptis. Skeptis di sini bukan berarti negatif, tapi kita tidak langsung percaya terhadap sesuatu sebelum ada bukti yang jelas. Oleh karena itu, kita harus selalu mempertanyakan informasi, mencari fakta, dan tidak mudah terpengaruh oleh opini dan emosi. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk dapat informasi lainnya.